Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ba'd. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Ini semuanya merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Nah, insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita yang berkaitan masalah adab-adab Islam, adab dan akhlak Islam. Nah, lanjutkan pembahasan adab-adab mengucapkan salam. Adab-adab mengucapkan salam. Murajaah dahulu ya sebelum lanjut. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa doa sebutkan atau ucapan salam apa ketika masuk rumah di mana rumah itu kosong, artinya rumah kita sendiri ya, kita yang menghuni. Saat mau masuk rumah kita ternyata rumah itu kosong, nggak ada siapa-siapa ya, tapi rumah kita masuk rumah kosong, tidak ada pembantu, tidak ada siapapun, semuanya pergi. Lalu balik lagi ke rumah itu ya, makanya kosong. Nah, apa yang diucapkan? Nah, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Mumtaz, insyaallah masih kecil dah pandai jawab. Sini ke depan, maju sini pada dia. Insyaallah ya. Siapa namanya? Berapa usianya? 9 tahun ya. Jangan kalah yang lain. Nah, udah hafal doa itu ya. Padahal dia belakang dia. Luar biasa ya. Nah, kemudian apa hukumnya mengucapkan salam kepada orang yang qadaul hajah atau buang hajat? Antum? Ya antum? Makruh, dalilnya? Lafaz bermakna aja, semaknanya apa? Dengan makna aja. Ya udah pas. Pertanyaan berikutnya.
Boleh atau tidak mengucapkan salam dengan isyarat? Ayo Dani Saris ya. Boleh mutlak? Apa rinciannya? Hah? Katanya dari rinci, lah lupa gimana nih lah. Pas. Rincikan. Kalau boleh bagaimana, nggak boleh bagaimana. Nah, rinciannya pas, subhanallah. Siapa yang jawab? Tuh. Iya, antum sholat nih ya. Hah? Apa rinciannya? Kalau nggak tahu gimana? Kalau mau praktekkan, kalau kita nggak tahu ilmunya. Padahal kita bahas kemarin kan? Oh nggak ikut, berarti ada uzur, uzur syar'i. Nah, antum. Yang pertama boleh jika kapan dibolehkan? Ya isyarat dengan isyarat tangan, jadi telunjuk dengan kepala. Betul. Kapan dibolehkan? Ketika kita sedang sholat dan baca Al-Quran. Itu aja. Hah? Nah, sahih jika ada kesibukan yang memang tidak bisa menjawab, ada kesibukan yang memang dia nggak bisa menjawab, yang sangat nggak bisa. Kalau jawab bahkan dosa ya. Contoh ketika sholat, yang berhajat, saat apa lagi? Saya baca Quran, maka apa boleh dengan isyarat. Nah, kemudian rincian berikutnya. Yang kedua diharamkan, tidak boleh isyarat dengan tangan aja, nggak boleh. Tidak boleh apa? Salam dengan apa? Oh, nggak boleh. Boleh atau enggak? Gimana nggak bolehnya? Rinciannya adalah tidak boleh isyarat, tidak boleh salam dengan isyarat saja, tanpa ucapan apa? Salam. Ini nggak boleh. Nabi katakan apa? Tusallimu taslimul yahud. Jangan engkau mengucapkan salam seperti ucapan siapa orang-orang Yahudi. Fa in taslimahum. Karena mereka tuh salamnya dengan apa? Dengan ru'us, dengan kepala saja, atau dengan telapak tangan atau isyarat saja, tanpa ucapan salam. Nggak boleh. Atau cuma aja, hei bro, nggak boleh gitu ya. Tapi apa harus apa? Dengan ucapan salam. Nah, kemudian juga dibolehkan dengan isyarat. Nah, jika kita ucapkan salam dalam kondisi jauh, jarak jauh, dia nggak dengar, kita nggak tahu ucapan salam, dia nggak tahu, ya kan, nggak dengar apa yang kita ucapkan, kita boleh apa? Sambil dengan isyarat. Ini dibolehkan. Tapi kalau isyarat saja, apa hukumnya? Tidak boleh. Hanya gini aja. Ya, naga apa? Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh gitu. Paham di sini? Jangan lupa lagi ya. Berikutnya, kita lanjut lagi ya. Poin yang ke 23. Disunahkan mengucapkan salam ketika masuk rumah. Sebagaimana juga disunahkan mengucapkan salam apabila rumah yang akan dimasuki itu kosong. Nah, dalilnya adalah yang pertama Al-Quran surah An-Nur ayat 61. Catat. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Maka apabila kamu masuki rumah-rumah,
Fasallimu ala anfusikum. Hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakan thayyibah. Salam yang ditetapkan oleh Allah, yang diberi berkah lagi baik. Nah, nanti bisa dicek di Al-Qur'an ya, surah An-Nur ayat 61. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza dakhala baita ghairal maskun." Apabila seseorang masuk ke rumah yang tidak dihuni, artinya kosong, nggak ada orangnya. Ya, kita masuk rumah seperti kita sendiri ya. Pulang kajian kan semua kajian nih, anak, istri, ya kan? Dan anak, istri ya. Nah, kosong kan? Mau masuk rumah ya, tinggal kita bawa kuncinya, buka. Apa ucapannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan terlimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Nah, di sini apa? Mendoakan untuk diri sendiri. Ya, semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami. Kami ini ya kita. Ini di mana ramai ini ya? Coba dititipkan ibu-ibu yang bawa anaknya. Di atas ke bawah nih. Hafiz, naik Hafiz, marahkan. Kalau kecil gak boleh naik, kalau besar tak boleh naik. Nah ya. Kemudian semoga keselamatan terlimpahkan kepada kami dan terlimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Kepada hamba-hamba Allah yang salih. Di sini maksud hamba Allah salih adalah yaitu orang salih yang melaksanakan kewajiban terhadap hak Allah dan juga apa hak hamba. Itu namanya orang salih. Melakukan haknya Allah juga haknya sebagai hamba atau haknya hamba. Nah, poin ke-24, perhatikan. Disunahkan bagi orang yang masuk masjid untuk melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sebelum mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam masjid. Jadi kalau masuk masjid misalnya antum menemui siapa? Menemui Ustaz Amir misalnya ya. Dia di masjid. Antum masuk masjid, ngapain dulu? Salat apa? Sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis itu baru ngapain? Datang ke Ustaz Amir mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Jadi begitu. Jangan apa? Salam dahulu. Baru salat. Tidak. Tapi apa? Salat dulu baru nemui orang yang kita inginkan baru ucapkan salam. Dalilnya mana? Dalilnya kata Ibnu Qayyim, di antara petunjuk Nabi bahwa orang yang masuk ke dalam masjid hendaklah memulai dengan salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian datang lalu mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sana, dan yang dijadikan adalah hadis seorang yang berlaku buruk dalam salatnya, atau hadis dengan apa? Musi'i salatu. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Disebutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim hadisnya dari sahabat Abu Hurairah anhu. Bahwa Rasulullah dakhal masjidah, Nabi masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk masjid, kemudian juga seorang masuk masjid, kerjakan salat 2 rakaat. Kemudian menjumpai Nabi dan apa? Mengucapkan salam ke Nabi. Maka Nabi juga apa? Jawab salamnya. Dan Nabi berkata kepada orang itu, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Engkau ulangi lagi salatmu. Sesungguhnya engkau belum salat. Fasalla, maka orang itu pun apa? Kembali lagi salat 2 rakaat. Tsumma jaa fasallama 'ala Nabi.
Kemudian orang itu datang lagi ke Nabi dan apa? Ucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Nabi jawab kembali, Waalaikumsalam. Ya, Nabi katakan kembali ke orang itu, irji, kamu ulangi lagi salatmu karena engkau belum salat. Maka orang itu melabak kembali lagi ulangi salat. Nah, berapa kali dia ulang salatnya? Sampai 3 kali. Itulah namanya dikatakan apa? Hadis musii salat. Hadis orang yang jelek salatnya. Karena Nabi suruh sampai 3 kali, diulang-ulang salah terus salatnya. Nah, syahidnya apa di sini bahwasanya inti hadisnya adalah orang itu masuk masjid, salat dulu 2 rakaat baru apa? Ucapkan salam. Begitulah sunnah juga. Misalnya kita baru berjumpa di depan parkiran sama teman, Assalamualaikum misalnya gitu ya. Waalaikumsalam. Masuk masjid sudah. Dia duluan. Antum wudu, masuk masjid lagi ketemu orang itu. Ucapan lagi Assalamualaikum. Ini apa namanya juga sunnah. Nah, paham? Kalau paham lanjut. Poin yang ke-25. Nah, tanyaan dulu. Masih ada hadiah, lupa saya. Masih ada hadiah buku 5. Pertanyaan dulu ya. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada orang muslim dan orang musyrik atau orang kafir dalam satu tempat? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Karena ada sebuah hadis, janganlah engkau memulai salam kepada siapa? Orang-orang Yahudi atau Nasrani. Nah, jawab. Jawab. Mas Pur, boleh enggak? Boleh? Yakin? Mutlak? Apa rinciannya? Boleh? Bolehnya gimana? Boleh? Boleh dengan niat memberikan salam kepada siapa? Orang muslim saja. Sahih, dapat hadiah. Masih Mas Pur. Nah, pertanyaan berikutnya ya, masih meroja. Apa hukumnya mengucapkan salam kepada akhwat atau wanita? Apa hukumnya memberikan salam kepada wanita? Aja. Habislah. Lah gede-gede rambutnya hilang semua itu. Langsung. Jangan gemuk, Akang. Kalau sama yang lebih tua, sama nenek-nenek itu boleh, kalau sama yang sama nenek yang tua boleh. Terus? Nggak boleh. Ya udah. Oh tadi ya sini. Hadiah. 6. Lanjut. Nah. Poin yang ke berapa? 25. Perhatikan. Bagi orang yang masuk masjid ketika imam sedang menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Ada khutbah Jumat. Antum lambat sholat, Jumatnya lambat. Nah, apabila dia mendengarkan khutbah, maka dia tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Khutbah berlangsung. Ada hadirin jamaah mendengarkan khutbah. Ketika antum datang ke masjid, kenal sama teman atau enggak kenal, itu apa? Tidak boleh mengucapkan salam, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Apa alasannya? Karena mengganggu orang yang melakukan kewajiban. Apa kewajibannya? Mendengar khutbah. Nah, kemudian dan sebaliknya,
orang yang berada di masjid tidak boleh menjawabnya ketika imam sedang khutbah. Nggak boleh. Tetapi jika dia menjawabnya dengan isyarat maka boleh. Misalnya dengan isyarat, Assalamualaikum. Boleh, atau begini. Kan dengan isyarat dengan tangan, jari atau apa? Atau dengan anggukan kepala. Labas. Tapi yang banyak apa dengan isyarat. Nah, tapi jangan supaya orang-orang bisa perhatikan ya, datang terlambat, salah sama kawannya, kemudian ngobrol. Oh, itu khutbahnya cepat sekali. Maka ketika orang khutbahnya, itu keras siapa khutbahnya? Allah musta'an ya. Lanjut ya. Apabila orang yang duduk di sampingnya mengucapkan salam kepadanya dan menyalaminya ketika khutbah sedang berlangsung, maka dia cukup menyalaminya saja dengan tangannya, tidak berbicara, dan dia menjawab salam tersebut setelah khatib selesai khutbah pertamanya. Boleh, misalnya Assalamualaikum, nggak saya jawab dulu. Sampai kapan? Sampai khatib selesai khutbah pertama. Khatib selesai khutbah pertama, jawab Waalaikumsalam. Rentangnya lama Ustaz, nggak ada masalah rentangnya lama, ya kan? Dan jika dia mengucapkan salam ketika khutbah kedua, maka hendaklah dia menjawabnya setelah khutbah kedua selesai. Nah, paham ya rinciannya? Nah, karena kadang orang nggak ngerti itu dikira sombong. Ini dikasih salam nggak mau jawab, sombong sekali gitu. Atau mungkin ya karena orang itu nggak ada ilmunya. Bahkan dia akan ngolok-ngolok orang itu, nggak punya adab, dijawab apa dicakap salam nggak mau jawab. Nah, ini gimana ini? Kadang orang itu aneh ya, aneh. Anehnya bagaimana? Tidak pernah mengkaji kitab adab, tidak pernah sekarang kitab adab. Tiba-tiba apa? Mengkritik orang itu nggak punya adab, nggak punya adab jual beli, nggak punya adab apa muamalah, nggak punya adab apa bertetangga, nggak punya adab berteman. Padahal dia nggak punya adab. Ditanya mana dalil, kitab apa, disebutkan kitab adab mana? Banyak nggak bisa ngomong seperti itu. Banyak sekali mengkritik bab adab, tapi dia bagaimana? Nggak paham adab. Nah, ya. Maka siapa di sini pentingnya kita mengkaji belajar adab. Berikutnya, poin yang ke-26. Terdapat riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibu." Barang siapa yang memulai dengan pembicaraan sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya. Ini merupakan adab ya. Jadi sebelum kita ngobrol itu bagaimana? Ucapkan salam dahulu. Nah, kalau dia tanya langsung datang, apa kabarnya? Antum diam aja, nggak apa-apa. Diam aja. Kok begitu? Ya begitu adabnya memang. Ya usah dijawab. Nah, ya. Dalam lafaz lain disebutkan, assalamu qabla su'al. Faman bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibu. Mengucapkan salam itu didahulukan sebelum bertanya. Maka barang siapa yang memulai bertanya kepada kalian sebelum mengucapkan salam, maka janganlah kalian apa? Menjawabnya. Nah, dari Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan secara marfu', la ta'dzanu liman lam yabda' bisalam. Janganlah kalian memberi izin kepada orang yang tidak memulai dengan mengucapkan salam. Nah, jadi bagaimana Ustaz begitu adabnya? Kalau dia mungkin ya lupa atau mengingatkan, akhi nggak boleh begitu. Apa adabnya itu? Ucapkan salam dahulu. Begitu. Nah, paham ya? Kalau kita nggak terapkan ini adab, nggak terapkan ini sunnah, lama-lama hilang itu sunnah. Lama-lama itu hilang adab. Nah, terlebih lagi kitab adab itu sangat jarang dikaji, sangat jarang sekali. Maka sedikit sekali orang yang paham tentang masalah apa? Adab. Dan kita itu kebanyakan ikhwan, ya para akhwat yang ngaji itu apa? Kurang mengkaji kitab-kitab adab. Sehingga banyak orang-orang kurang beradab sama guru, kurang beradab sama orang tua, kurang beradab sama siapa? Tetangga kurang beradab. Ini kenapa? Karena kurangnya mengkaji masalah adab.
Nah, poin ke-27 perhatikan. Termasuk sunnah pula mengucapkan salam sebelum berpisah. Bertemu ucapkan salam, saat mau berpisah apa juga ucapkan salam. Dengan dalil sabda sallam, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Apabila salah seorang dari kalian sampai di suatu majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Dan apabila dia hendak meninggalkan majelis, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Falaysatil ula bil ahaqqa minal akhirah. Maka tidaklah salam yang pertama ketika datang itu lebih utama daripada salam yang terakhir ketika meninggalkannya. Jadi datang ucapkan salam, pergi pun apa juga ucapkan salam. Itu adabnya. Nah, jangan main kabur-kabur aja. Nggak boleh. Poin yang ke-28. Nah, meminyaki tangan dengan wangian untuk bersalaman. Ini disebutkan di bab ini adalah juga disebutkan apa? Adab masalah bersalaman. Di tangan itu apa harus dikasih? Sunnahnya apa? Dikasih minyak wangi. Dikasih minyak wangi tangannya. Kasih minyak wangi tangannya. Nah, ini adab. Apalagi antum habis apa makan ikan asin. Makan apalagi ikan asam pedas. Makan sebentar, apalagi musim durian, makan durian. Itu baunya luar biasa sekali. Nah, ya. Kadang ada orang nggak suka dengan bau itu. Maka adabnya bagaimana? Cuci tangan. Kasih apa? Minyak wangi. Ini adabnya. Diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani diriwayatkan bahwasanya Anas radhiyallahu anhu apabila beliau berada di pagi hari, maka beliau minyaki tangan beliau dengan wangian untuk menyalami saudara-saudara beliau. Nah, ini hikmahnya apa? Di antaranya untuk menyenangkan orang yang bersalaman dengan kita, itu hikmahnya. Nah, berikutnya ya, lanjut. Poin ke-29. Pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bersalaman setelah sholat fardu. Ba'da sholat fardu ya. Itu apa? Ada kebiasaan tentang apa? Salaman. Ada yang langsung habis salam langsung salaman, ada yang apa selesai zikir langsung apa? Salaman melingkar seperti itu. Hal ini pernah takal kepada siapa? Syekhul Islam Taimiyah. Maka beliau menjawabnya, berjabat tangan atau salaman setelah sholat fardu itu tidaklah disunnahkan. Artinya nggak ada contohnya, nggak ada keterangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sholat Nabi salaman, nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya. Ya, Ustaz, apa sih salahnya kalau kita nggak contohkan Nabi, nggak dicontohkan, kita lakukan? Kenapa salahnya? Itu kan baik. Tidak, namanya ibadah itu apa? Patokannya dalil. Bukan dengan akal. Akal kita itu harus mengikuti dalil. Jangan kita ngakalin dalil. Nah, kemudian bahkan perbuatan tersebut adalah apa? Bid'ah. Bid'ah itu bahasa Arab, artinya apa? Hal yang baru, Nabi nggak lakukan, Nabi nggak kerjakan. Nah, kemudian dan Al-Iz bin Abdul Salam berkata, berjabat tangan atau salaman setelah usai sholat subuh dan sholat asar termasuk bid'ah. Ini berkata siapa? Ya, Al-Iz bin Abdul Salam. Nah, kecuali bagi orang yang baru datang, artinya baru pulang safar, ya, pas ketemu saat di mana di barisan sholat, antum tiba salam. Nah, atau baru bertemu dengan orang yang ingin disalaminya sebelum sholat. Karena salaman itu disyariatkan ketika baru datang, orang datang safar, misalnya, ya, atau lama nggak jumpa. Nah, dan Nabi SAW setelah usai sholat, Nabi itu berzikir dengan zikir yang disyariatkan.
dan beristighfar 3 kali, lalu beliau pun pulang. Sudah, nggak ada apa tradisi salaman, nggak ada. Ya, nggak ada, itu nggak boleh bantah. Ini kan baik, nggak boleh. Ibadah itu patokannya dalil. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul, tujuannya apa? Supaya diikuti, dijadikan pedoman hidup, jadikan apa? Ya, jadikan hujah untuk beragama. Kalau seandainya orang beribadah itu menggunakan akalnya atau perasaannya yang penting baik, dan untuk apa Al-Quran? Untuk apa Rasul diutus? Nah, paham ya? Jadi apa? Perkara bid'ah. Jangan dibilang satu keras. Apa yang keras? Hanya pagi ini bilang keras katanya. Nah, poin yang ke-30, perhatikan. Di antara hal-hal yang menyalahi sunnah Nabi adalah tidak mengucapkan salam ketika hendak bertemu. Ini apa namanya menyalahi sunnah Nabi? Saat bertemu nggak ucapan salam, itu menyalahi sunnah. Apa sunnahnya? Ketika hendak bertemu mengucapkan salam. Dan hadis tentang seorang laki-laki yang berlaku buruk dalam sholatnya, yang kemudian diajarkan sholat Nabi, ya, adalah dalil disyariatkannya mengucapkan salam sekalipun pertemuan sebelumnya belumlah jauh. Artinya saat berjumpa ucapkan salam. Berpisah sebentar saja, misalnya contohnya tadi ya, ketemu di parkiran ucapkan salam. Antum jaga parkir, teman antum masuk masjid duluan, ketemu lagi di dalam masjid, antum boleh ucapkan apa? Salam. Nah, berkata An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah meletakkan judul bab dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan hadis yang berlaku buruk dalam sholatnya tersebut. Artinya orang yang tadi kita bahas hadisnya ya, orang musii'us sholat yang datang ke Nabi sholat 2 rakaat, kemudian datang ke Nabi ucapkan salam, Nabi jawab kemudian apa? Ulang lagi kamu sholatnya sampai 3 kali. Nah, itu bab mengulangi salam terhadap orang yang bertemu berulang kali, yang jarak waktunya berdekatan. Misalnya ketika dia masuk, kemudian dia keluar dan masuk lagi saat itu juga, atau di antara mereka berdua terhalang oleh pohon dan semacamnya. Nah, jadi kalau bertemu berpisah kembali, berpisah ya, walaupun sesaat, ketemu lagi apa? Ucapkan salam. Tapi kalau bertemu terus, nggak boleh antum apa ucapan salam. Duduk gini misalnya kan, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Paham? Saatnya apa? Dia harus berpisah dulu. Berpisah dulu, tahu bisa kan? Dia pergi dulu, mencoba melingkar, nggak jumpa kan? Baik lagi ketemu di situ, misalnya. Itu baru yang sesunnah. Paham? Pemahamannya mengerti kan? Ya sudah. Jangan salah paham ya, nanti bahaya ini. Berikutnya, poin ke-31. Ada pula ucapan-ucapan penghormatan lain yang syar'i, seperti marhaban, selamat datang, atau semoga Anda mendapatkan kelapangan. Ini ada ucapan penghormatan lain, marhaban. Ya. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah mengikuti ucapan salam. Yang afdal apa? Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak mencukupkan diri dengan ucapan apa? Tanpa salam, hanya marhaban aja. Ini ada dalilnya, hadisnya. Sebutkan Abbas, dia berkata, "Lamma qadima wafdu Abdul Qais an-Nabi sallam, qala marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghairu khazaya wala nadama." Ketika delegasi Bani Abdul Qais datang menghadap Nabi, beliau menyambut dengan mengatakan, "Marhaban bil wafdil ladzi ja'u." Selamat datang delegasi yang datang tanpa terhina dan tidak ada penyesalan. Mereka berkata, Rasulullah, tempat kami adalah perkampungan dari Bani Rabi'ah, dan antara kami dengan Anda adalah qabilah Mudhar. Dan sesungguhnya kami tidak bisa sampai kepada Anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara yang jelas, yang dengannya pula kami bisa masuk surga, dan dengannya kami bisa mengajak orang-orang di belakang kami, yaitu kaum kami. Dalam Sahih disebutkan, idza atar rajulu qauma faqalu marhaban, fa marhaban bihi yaumal yalqa rabbah.
apabila seorang laki-laki mendatangi suatu kaum, lalu kaum itu mengucapkan, ya marhaban, semoga Anda mendapatkan kelapangan, maka semoga dia mendapatkan kelapangan pada hari dia akan bertemu dengan Tuhannya kelak di hari kiamat. Namanya artinya apa? Dalil bahwasanya ada ucapan lain penghormatan, yaitu apa? Ucapan marhaban. Tapi yang afdal apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu digabungkan boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Boleh. Labas ya. Saya assalamualaikum. Salam marhaban ya akhi. Labas. Nah, berikutnya poin ke-32. Belum bisa kan? Mana Pak Imam? Belum? Lanjut sampai subuh. Di antara bentuk salam penghormatan dengan perbuatan adalah berjabat tangan, berpelukan dan mencium. Perhatikan sini ya. Di antara bentuk salam penghormatan dengan perbuatan, ya, dengan perbuatan adalah berjabat tangan. Yang kedua, berpelukan. Yang ketiga, mencium. Mengenai berjabat tangan, ada sebuah hadis sahih dari Anas, dia berkata, "Lamma jaa ahlul Yaman, qala sallam qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah." Ketika penduduk Yaman datang, Rasul pun bersabda, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman, dan mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan membawa kebiasaan berjabat tangan. Imam Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasul bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan pasti dosa keduanya diampuni sebelum mereka berpisah. Ini keutamaan apa? Jabat tangan. Nah, jadi di antara bentuk salam penghormatan dengan perbuatan apa itu? Jabat tangan. Apa keutamaannya? Keduanya dihapuskan dosa-dosa. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, ahaduna yalqa sadiqahu." Rasulullah, seseorang dari kami bertemu dengan temannya. Apakah dia harus merunduk kepadanya? Merunduk padanya? Atau merunduk ya? Merundukkan. Nah, qala faqala la. Nabi jawab tidak, jangan merunduk. Qala fal yatizimuhu wa yuqabbilu. Qala la, qala fasafihu. Qala na'am insya'a. Ya, Nabi tanya, "Rasulullah, apakah merunduk?" Nabi jawab tidak. Maka orang itu berkata kembali, "Apakah harus merangkul dan menciumnya?" Nabi jawab tidak. Orang itu berkata kembali, "Apakah dia harus menjabat tangannya?" Nabi jawab iya. Jika dia berkehendak, salaman baru apa, ucapan salam baru apa, jabat tangan. Yang antum saya praktekkan itu sudah benar. Kemudian disunahkan juga tidak melepas jabat tangan ketika berjabat tangan, hingga orang yang memulainya melepaskan tangannya. Saat bersalaman, orang yang ngajak salaman kita jangan buru dilepaskan sebelum apa? Sebelum dia melepaskan dulu. Jangan tuh. Kayak orang-orang sok-sokan. Nah, ya. Jadi apa? Jabat tangan. Jangan kita lepas sebelum apa? Orang yang memulai itu melepaskan tangannya. Jangan pula antum cengkram. Dia mau lepas cengkram. Enggak boleh. Ya. Nah, dengan dalil ini ya, dahulu Nabi apabila disambut oleh seorang laki-laki lalu dia menjabat tangan beliau, maka beliau tidak melepas tangan beliau dari tangannya hingga laki-laki itulah yang lebih dahulu melepaskannya. Dan beliau tidak memalingkan wajah beliau dari wajahnya hingga laki-laki itulah yang lebih dahulu apa? Memalingkan wajahnya. Nah, berikutnya masih ada waktu? Oh, sudah ada. Jadi kita bahas apa nanti insyaallah mengenai berpelukan ya, berpelukan dan mencium. Jadi kita bahas. Antum merujaah terus apa tujuannya biar bisa mengamalkan. Kalau kita nggak ingat dengan ilmu, bagaimana kita akan mengamalkannya? Ingat dulu baru mengamalkan ya. Cukup insyaallah.
Doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.